Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya saudara ada dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena sampai saat ini kami masih diberikan kekuatan, semangat, sukacita, terlebih lagi kesehatan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami, agar firman itu sungguh boleh hadir. Firman itu boleh menyapa dan mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan sabda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini dari Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan 9. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan
dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kekirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadamu. Saudara yang terkasih, apa yang saudara bayangkan jika saudara mendengar kalimat seperti ini? Wah, hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan ya. Mungkin yang pertama kali terbesit dalam bayangan saudara adalah bahwa orang ini memiliki kehidupan yang melimpah dengan harta. Orang ini mungkin juga memiliki jabatan yang luar biasa dalam kantornya. Atau orang ini juga memiliki kesuksesan yang hebat. Dan hal yang lainnya yang dianggap baik oleh dunia ini. Karena memang hal-hal inilah yang menjadi standarisasi, yang menjadi indikasi bahwa kehidupan seseorang ini diberkati oleh Tuhan bagi sebagian besar manusia. Namun saudara yang terkasih oleh Tuhan, berkat Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari standarisasi manusia tadi. Berkat Tuhan bukan hanya bersifat jasmani, bukan hanya bersifat materi, tetapi juga rohani. Saudara yang terkasih, melalui Nabi Yeremia, Tuhan menjanjikan pemulihan kepada bangsa Israel. Mengapa Tuhan menjanjikan pemulihan bagi bangsa Israel? Karena bangsa Israel sedang berada di dalam keterpurukan. Karena bangsa Israel sedang ada di titik terendah kehidupan mereka. Mereka ada di dalam pembuangan ke Babel. Mereka harus menerima murka Allah karena mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka harus menerima pembuangan di Babel selama 70 tahun. Di dalam keterpurukan yang sedang dan tetap harus dijalani itu, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa ini. Tuhan menjanjikan pemulihan bagi bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Bila tadi saudara, saya telah mendengar atau membaca kitab Yeremia 33. Ada dua hal yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu yang pertama pemulihan secara fisik, yaitu pemulihan akibat perang yang menyengsarakan umat. Dan kita bisa membacanya di Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itulah pemulihan fisik yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu yang kedua ialah pemulihan rohani, dan itu ada dalam Yeremia 33 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu.
Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Saudara yang terkasih, ketika hubungan Tuhan dengan bangsa Israel ini menjadi rusak karena dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, oleh bangsa yang tegar tengkuk ini, Tuhan justru memiliki inisiatif yang luar biasa. Tuhan memiliki inisiatif untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak ini, untuk membangun jembatan yang rusak ini antara Tuhan dengan umat Israel. Tidak ada seorang pun manusia yang hebat sehebat apapun yang dapat mampu memulihkan hubungan ini selain Tuhan itu sendiri. Saat Tuhan menawarkan pemulihan bagi bangsa Israel, kita pun saat ini diberikan tawaran yang sama. Allah di dalam kasih-Nya yang berlimpah itu mau datang kepada kita. Allah di dalam kasih-Nya yang luar biasa itu mau menghampiri saya dan saudara. Saudara yang terkasih, Yesus anak Allah yang hidup dalam Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus adalah perwujudan Allah yang mau datang ke dalam dunia ini, mau menghampiri saya, mau menghampiri saudara, dan mau menghampiri setiap orang yang berdosa untuk menerima pembebasan, untuk menerima kasih dan pengampunan itu, menerima pengampunan ilahi. Menerima ajakannya berarti menyambut tawaran untuk berdamai dengannya. Menerima ajakannya berarti Anda siap untuk dipulihkan dengan Tuhan. Maukah saudara menerima tawaran itu? Tawaran yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Allah yang memiliki inisiatif untuk datang kepada kami orang-orang yang berdosa ini. Allah yang memiliki inisiatif untuk memulihkan hubungan antara Tuhan dengan kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk kami menerima tawaran itu, sehingga kami boleh hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan, sehingga hubungan kami dengan Tuhan pun semakin dipulihkan, sehingga pada akhirnya kami pun boleh layak di hadapan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, layakkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.